Alhamdulillah. Alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Mujadid. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah izinkan kita kembali hidup lagi. Yang tadinya semalam kita mati, dan bersyukur kita hari ini kita berada di bulan haram. Salah satu bulan haram yaitu bulan Muharram. Bulan yang banyak keutamaannya, dan ini kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan apa? Kita perbanyak amal ibadah kita. Jadi bulan haram itu fasilitas dari Allah untuk kita meningkatkan ketakwaan kita. Karena itu penting bagi kita untuk membuat strategi bagaimana di bulan haram ini, khususnya di bulan Muharram ini, kita maksimal dalam ketaatan kepada Allah. Walaupun dalam prakteknya tantangannya adalah godaan setan di jiwa kita itu juga meningkat. Gitu. Kalau di Ramadan setannya diikat sehingga kita dimudahkan oleh Allah ya untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita. Ya, yang jarang ke masjid bisa mudah ke masjid. Tetapi di bulan haram ini setannya nggak diikat. Maka menjadi sebuah perjuangan bagi kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan di bulan haram ini. Dan kita lihat kan fenomenanya kalau di bulan haram ini banyak yang sakit, ya, emosi meningkat, bahkan sebagian kita mungkin terangsang untuk bermaksiat. Ya. Dan ini memang ujian. Dan disinilah pentingnya kita mengkondisikan batin kita, jiwa kita agar tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Gitu. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah tentang inspirasi hijrah untuk ketenangan dan kebahagiaan. Secara maknawiyah, hijrah adalah memperbaiki diri dalam semua aspek kehidupan kita, untuk bagaimana kita bisa menggapai keridhaan Allah. Para ulama menjadikan momentum tahun baru ini, tahun baru Hijriah ini, sebagai momentum muhasabah, mengevaluasi diri dan memperbaiki diri agar kita lebih bertakwa lagi kepada Allah. Karena sesungguhnya syarat sukses dalam kehidupan ini adalah ketika kita bertakwa kepada Allah. Ini kata kunci yang harus benar-benar kita pahami, ya, kita mengerti dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Banyak teori di luar sana bagaimana meningkatkan kebahagiaan, ketenangan. Tapi sesungguhnya itu semu. Ya. Yang benar adalah kita ikuti aturan Allah bahwa untuk meningkatkan ketenangan, kebahagiaan adalah dengan cara kita bertakwa. Bahkan efek takwa ini kemana-mana. Gitu. Dalam aspek kehidupan kita di dunia, dan nanti kita akan merasakan dampaknya di akhirat. Karena Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa ada surga. Minimal bagi kita Pak, ada surga Aden. Ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diciptakan Allah untuk orang-orang bertakwa. Dan itulah yang sudah kita kejar. Ya. Bapak sekalian, yang sesungguhnya dibutuhkan dalam kehidupan ini, kita mengambil spirit dari hijrah ini, adalah bagaimana kita mengevaluasi yang pertama keikhlasan kita dalam beramal. Yang kedua, kecintaan kita kepada Allah. Jadi spirit besarnya dari hijrah itu adalah kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi apa? Keikhlasan kita. Jangan sampai ibadah kita bercampur dengan rasa riya. Ada niat-niatan dunia. Yang kedua, bagaimana kita mengevaluasi kecintaan kita. Maksudnya apa? Bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata berharap keridhaan Allah, dan kita lebih mementingkan perintah Allah dibanding hawa nafsu kita sendiri gitu. Dan ini kaitannya tentang apa? Tentang batin kita, tentang hati, tentang jiwa kita gitu.
Jadi yang sesungguhnya dibutuhkan dalam kehidupan ini adalah kekuatan jiwa atau mental kita agar bisa tabah, bisa sabar, dan senantiasa semangat dan optimis menjalani kehidupan ini. Sehingga enggak mudi kita. Ya. Sehingga kita bisa bersikap terbaik atau ahsanu amala dalam setiap ujian-ujian kehidupan kita. Jadi penting bagi kita, ya Bapak sekalian, di awal tahun baru Hijriah ini, kita mengevaluasi kondisi jiwa kita. Apakah jiwa atau hati kita ini sudah tenang dalam menjalani kehidupan, atau sebaliknya masih baperan, masih galau, ya, masih mudi, ya. Orang, ya, dengan jiwa mental yang lemah seringkali terguncang dia dengan masalah-masalah yang sebenarnya sepele. Akhirnya dampaknya apa? Dia bereaksi dengan emosi negatif, kecewa, marah, sedih gitu. Dan ini adalah sebuah tanda jiwa kita sedang masalah sebenarnya gitu. Nah, jadi fenomena umat zaman sekarang ini banyak yang jiwanya masalah. Indikasinya di dua hal. Yang pertama, dia cemas, khawatir, was-was dengan masa depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sedih dengan masa lalunya. Maksudnya dengan kondisi dirinya, dengan takdir hidupnya, dengan ujian hidupnya. Dia sedih. Saya pernah menyampaikan di sini, apa contohnya orang yang menyimpan kesedihan dengan takdirnya? Khususnya kebanyakan, mohon maaf ya, di ibu-ibu. Tandanya adalah kita masih bisa nangis, ya, masih marah, kesel, dengan sebuah peristiwa yang sebenarnya sudah lama, bisa jadi sudah lebih dari 5 tahun. Tapi kalau cerita masih bisa nangis, gitu. Bahkan masih bisa marah. Orang sakit aja kalau menyimpan rasa itu, kesedihan dengan masa lalunya, atau kekecewaan, ya, yang tadinya dia nyender lemah, begitu cerita masalah itu jadi tegak badannya. Artinya apa? Dia menyimpan itu di dalam batinnya. Jadi apa Pak tandanya Pak tadi? Masih khawatir, ya, resah, takut dengan masa depannya. Yang kedua apa? Sedih dengan masa lalunya. Dan ini adalah indikator keimanan dan ketakwaan. Allah sudah men-setting, ya. Di surat Yunus ayat 62 dan 63, ya Allah katakan ini indikator keimanan dan ketakwaan kita. Jadi barometernya harus sampai level ini, Pak. Kalau kita ngaku orang beriman dan orang bertakwa, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang beriman, wali-wali Allah itu, ya, dia tidak ada ketakutan, kekhawatiran dengan masa depannya, dan dia tidak bersedih dengan takdir hidupnya, dengan masa lalunya. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman, dia yakin kepada Allah dan mereka bertakwa, membuktikan keimanannya dengan amal-amal soleh. Jadi levelnya seperti ini. Dan dalam detailnya hariannya, jadi saya kumpulkan data kenapa seseorang itu bermasalah gitu. Jadi ada ciri-cirinya. Kita evaluasi ya Bapak Ibu ya. Ya, apakah kita masih merasakan hal ini nih? Masih suka was-was atau cemas? Ya. Khawatir dengan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita khawatirkan. Ya. Terus masih mudah tersinggung atau mudah marah. Ya. Terus masih menyimpan dendam, kekecewaan, kesedihan, baik dengan pasangan maupun dengan orang lain. Ya, orang lain ini bisa tetangga, bisa rekan kerja, bisa mertua, ya. Bisa juga ipar kita. Nah, dia dievaluasi, ada nggak rasa itu? Tadi apa cirinya kalau kita masih menyimpan kesedihan? Kita masih bisa nangis dengan peristiwa itu. Atau ini banyak, ya, orang baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sedih dengan kematian orang tuanya. Padahal sudah 10 tahun lebih. Bahkan ada yang sudah 20 tahun tapi kalau cerita masih nangis. Saya masih kecil waktu itu orang tua saya meninggal. Nah ini nggak boleh. Siapa yang melarang Allah? Wala tahinu kata Allah. Jangan merasa hina, jangan minder jadi orang itu kata Allah. Ya. Wala tahzanu, ini surat Al-Imran ayat 139. Wala tahzanu,
jangan sedih kata Allah. Jadi jangan menyimpan kesedihan. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita adalah orang yang tinggi derajatnya ketika yakin sama Allah. Nah, kita evaluasi ada gak rasa ini? Berikutnya mudah terguncang dengan sebuah masalah. Ya, mau ke masjid, mau ikut kajian, ketemu tetangga kita senyum, dia nggak senyum, guncang kita mikirin dasar. Nah, ini hati-hati kalau kita modelnya begini, ini berarti jiwa kita lagi masalah gitu. Ya. Terus masih bakhil, masih berat berbagi, suka hitung-hitungan. Ya. Jadi poin-poin ini adalah prasyarat kita masuk surga. Saya seringkali jelaskan kan di sini ada 4 syarat masuk surga di surat Ali Imran mulai dari ayat 134 135. Yang pertama alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, yang senang berbagi, berinfak di kala lapang dan sempit. Jadi enggak bakhil dia. Yang kedua wal kadziminal ghaidz, mampu menahan marah, jadi enggak gampang marah. Terus wal afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang lain aja suruh dimaafin, apalagi suami sendiri, istri sendiri, mertua sendiri, tetangga gitu. Itu semua harus dimaafkan. Ya. Ciri berikutnya nih, masih suka ngeluh. Ya. Jadi komplain sama takdir hidupnya. Hati-hati nih, ngeluh itu tanda kita belum yakin dengan takdir Allah. Padahal salah satu rukun iman itu adalah apa? Iman kepada takdir. Terus selanjutnya merasa jenuh menjalani kehidupan dan kurang semangat. Ya, udah usia 50 kayaknya malas kerja ini gitu. Ya, merasa jenuh, capek gitu. Berangkat kerja udah nggak semangat lagi, nggak kayak dulu waktu masih muda. Nah, ini hati-hati nih, jangan-jangan batin kita yang lagi masalah gitu. Ya, dulu bisa sabar. Kok sekarang ini setelah pensiun jadi sensi? Ini hati-hati, ada sesuatu jangan-jangan di jiwa kita yang menyebabkan akhirnya jiwa kita ini bermasalah. Selanjutnya, semangat jika dipuji dan kecewa jika sebaliknya. Ya. Yang berikutnya masih sering terjebak maksiat. Dievaluasi. Ini kan rata-rata senior nih. Ya. Kalau ini masih sering terjadi, berarti ada dosa-dosa tersembunyi. Ya. Karena biasanya maksiat kan nggak mungkin di tempat umum. Kalau lagi kajian gini kita solehah. Tetapi lihat saat kita sendiri seperti apa gitu. Ya, bagaimana kita bersikap di orang-orang yang menurut kita di bawah kita, seperti di istri, di anak, Pak. Kalau kita masih negatif, itu tanda berarti ada masalah di jiwa kita. Gitu. Jadi penting kita mengevaluasi ini. Ada berapa kira-kira, Pak? Ada 2 aja, ini sudah masalah berarti. Jadi kita butuh memahami bagaimana agar jiwa kita tenang. Indikasinya apa? Tidak khawatir, cemas dengan masa depan. Yang kedua apa, Pak? Tidak sedih dengan masa lalu. Gitu. Nah, saya mau tanya nih, di sini siapa yang tidak pernah sedih? Ya, tidak pernah kecewa gitu. Pasti kita pernah. Pertanyaannya berikutnya, siapa yang nggak pernah atau siapa yang pernah disakiti orang lain? Pasti pernah semua. Pertanyaan berikutnya nih, siapa yang pernah menyakiti orang lain? Pernah juga kita. Ya. Nah, itu tanda-tanda jiwa kita masalah sebenarnya. Jadi penting kita memahami bagaimana sebenarnya sih agar jiwa ini bisa tenang gitu. Bapak Ibu sekalian, ini materinya materi basic ya. Materi akidah. Ya. Karena pekan ketiga ini saya akan fokus karena ini memang saya bisanya cuma di sini, bagaimana motivasi dan terapi Quran. Ya. Bagaimana kita bisa bersikap terbaik dalam menjalani kehidupan ini dan niatkan materi ini untuk sharing nanti sama keluarganya, sama anak-anaknya khususnya. Karena orang-orang soleh itu punya satu kekhususan, ciri khas. Dia selalu berwasiat kepada anaknya supaya bertakwa kepada Allah. Jadi jangan sampai bapak nih ya tidak pernah ngomong, nah kamu kalau saya tidak ada, kamu harus menyembah Allah. Itu kalimat yang harus kita ucapkan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang dengan jiwa lemah tadi, khawatir dengan masa depannya, sedih dengan masa lalunya, itu akan bermasalah menjalani kehidupan ini. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita jadi bermasalah? Kenapa hidup kita jadi terasa masalah? Ya. Jawabannya adalah, ini saya kumpulkan sejak 2005 hingga sekarang. Ya,
bahwa orang itu bermasalah pada dasarnya karena dia belum memahami hakikat dan aturan kehidupan. Jadi salah persepsi terhadap kehidupan ini. Salah persepsi terhadap Allah. Nih, naudzubillah, jangan sampai kita baru sadar nanti setelah dikubur. Oh, ternyata hidup ini begini. Ternyata perilaku kita di dunia diaudit oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Ini bahaya. Dan inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Anak-anak muda sekarang banyak yang salah persepsi tentang kehidupan. Orientasinya sebatas dunia aja. Bagaimana kaya, terkenal, ya, didecak kagumin orang. Itu aja batasannya. Padahal kalau hanya sebatas dunia, maka siap-siap kecewa. Di awal, amal yang kita lakukan karena Allah dan karena dunia tampak luarnya sama. Di awal semangatnya sama. Contoh, kita pernah bahas tentang bagaimana profesionalisme dalam bekerja. Mencari nafkah itu, kalau kita niatnya ibadah sama niatnya ingin kaya, di awal sama semangatnya, profesionalisme sama. Tetapi nanti, ya, setelah usia 40, 50, itu akan kelihatan. Ya, bahkan bisa jadi sebelum itu juga akan kelihatan. Orang yang semata karena uang itu banyak kecewanya, enggak semangat dan sulit dia untuk bisa menjaga performanya. Istiqomahnya sulit. Kenapa? Karena niatnya sebatas dunia. Dan ini penting kita mengevaluasi. Jadi banyak orang bermasalah dalam kehidupan ini. Intinya ini, mereka belum paham hakikat dan aturan kehidupan. Di sisi apa? Di 3 poin ini. Yang pertama, belum paham bahwa hidup itu untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, bahwa hidup ini adalah ujian. Dan yang ketiga, bahwa ada syaitan, ya, iblis dan pasukannya yang Allah jadikan musuh buat kita, buat manusia. Nah, inilah yang poin yang menjadi bahasan kita hari ini. Ini kesannya sepele, ya. Tetapi banyak orang bermasalah hidupnya sebenarnya karena belum paham hal ini. Ya, merasa capek, letih, berat dengan permasalahan kehidupannya, sehingga akhirnya hatinya jadi terasa sempit. Dan ini terjadi karena belum paham aturan, hakikat dan aturan kehidupan ini. Tapi ya kita bahas satu persatu. Ya. Nanti kalau waktunya nggak cukup ya kita lanjut ya bulan depan insya Allah. Ya. Yang pertama, hidup untuk ibadah. Banyak orang yang belum paham terkait ini. Ya. Jadi hidup itu harus yakin kepada Allah dan semua janji Allah. Itu kata kunci. Jadi hidup itu harus beriman. Ya. Allah akan menganggap kita rugi ketika kita tidak memenuhi 4 prasyarat dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Ini tadabbur dari surat Al-Asr, surat terpendek ya. Yang menurut Imam Syafi'i, kalau saja Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat ini, maka surat ini sudah cukup menjadi petunjuk bagi umat manusia. Ya. Surat Al-Asr ini diawali dengan kata sumpah. Dan menurut para mufassirin, semua surat yang diawali dengan kata sumpah, itu ada hal penting yang ingin Allah sampaikan dan harus menjadi fokus kita. Allah awali surat Al-Asr ini dengan mengatakan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia hidup itu akan rugi. Hidup tapi rugi. Kecuali dia melakukan 4 hal ini. Pertama, ilal ladzina amanu. Kecuali dia beriman, yakin kepada Allah. Selanjutnya apa? Wa amilus sholihat. Dia buktikan keimanannya dengan melakukan amal soleh. Dia bertakwa kepada Allah. Ya. Tetapi Allah juga tidak mau hanya sebatas untuk diri sendiri. Kita diminta solehnya menjadi soleh sosial. Maka syarat yang ketiga kalau tidak kita mau rugi, ya tidak merugi dalam hidup ini adalah wa amilus apa? Wa tawassaw bil haq. Saling menasihati dalam kebaikan, peduli, berkontribusi, mau berdakwah. Jadi jangan hidup itu cuma rumah, kantor, orang lain bodoh amat gitu. Enggak boleh. Hidup itu harus berkontribusi. Kita enggak berkontribusi, siap-siap aja masalah hidup kita. Jadi evaluasi Pak ya, sejauh mana kontribusi kita dalam kehidupan ini. Jadi harus punya legacy, ya. Harus ada hal yang kita bisa wariskan, ya, buat generasi berikutnya. Apapun itu, setiap kita pasti dikasih bekal itu sama Allah. Ini penting ibu-ibu juga mengevaluasi sisi ini. Ya.
Dan kontribusi kita itu adalah berbuat baik kepada orang lain. Makanya dalam proses pendidikan anak dalam Islam itu 2 targetnya. Pertama, anak kita yakin kepada Allah. Yang kedua, dia bermanfaat buat orang lain. Maka kalau kita punya anak, pintar anak kita, akademisnya bagus gitu kan, yang sudah kerja karirnya bagus, tapi di rumah terus, nggak mau bersosial, ya, tidak ada visi bagaimana dia berdakwah, berkontribusi dalam kehidupan ini, maka ini nggak sesuai dengan yang Allah mau. Ini yang salah siapa, Pak? Bapaknya. Berarti belum bisa menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap orang lain. Jadi hidup itu kan untuk ibadah, dan yang kedua apa? Menjadi khalifah fil ardh. Khalifah fil ardh, memakmurkan bumi ini adalah kita harus berkontribusi. Jadi yang ketiga apa, Pak? Harus mau peduli berdakwah. Ya. Dan yang keempat adalah watawassaw bil sabr. Nah, yang saya mau stressingin adalah hidup itu harus yakin kepada Allah. Jadi ketika kita tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada janji Allah, maka berarti kita belum paham nih hakikat kehidupan ini. Ya. Yang berikutnya, ya, terkait dengan hidup untuk ibadah adalah hidup adalah penugasan. Ada di sini yang sebelum lahir mesen dulu, ya Allah, lahirkan saya tinggal di Royal ini, ya, jadi pengurus DKM Al-Mujadid. Kan nggak ada kan? Semua ini by design, Pak. Kita hanya diminta apa? Ahsanu amala, ridho dan lakukan terbaik, profesional, maksimal, dan niatkan semuanya karena Allah. Jadi hidup ini penugasan, bukan gaya-gaya. Maka jangan pernah bercita-cita bagaimana saya jadi orang paling hebat, nomor 1 di dunia gitu. Ya itu hati-hati, itu penuh dengan ambisi, itu nafsu yang bermain gitu. Jadi hidup adalah penugasan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah arah dan tujuan, cita-cita serta apa yang harus dilakukan di dunia ini sudah Allah tetapkan. Dari mana kita tahu, Pak? Visi kita, cita-cita terbesar kita, dan bagaimana cara menjalani kehidupan ini, dari mana kita tahu, Pak? Dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari hadis-hadis. Jadi penting memang bagi kita belajar gitu, ya. Dan tidak paham di sisi ini tujuan, salah visi, salah mindsetnya, maka akan bermasalah hidup kita. Inilah yang tadi saya maksud, banyak anak muda zaman sekarang yang visi cita-citanya sebatas dunia. Padahal, Pak, ya, seharusnya kita ikut aturan Allah. Apa visi terbesar kita? Ini tadabbur surat As-Saff ayat 10-13. Ini harus benar-benar menjadi sebuah impian, menjadi gairah kita, Pak. Ya, itu yang saya merahin itu fauzul azim, kemenangan yang besar. Allah katakan dalam surat As-Saff ini dari mulai 10-13, ini bagaimana kita memahami visi besar kita dalam hidup ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Jadi kata Allah, hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan, sebuah bisnis, sebuah konsep hidup yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Caranya gimana? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa manfaatnya? Allah jelaskan. Ya ghafir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyiban fi jannati adn. Ya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Ini minimal hadiah. Rasulullah menyuruh kita kalau berdoa mintanya surga apa, Pak? Surga Firdaus. Surga Firdaus itu atapnya langsung arsy Allah gitu. Ya. Dan dzalikal fawzul azim. Jadi yang harus menjadi visi atau cita-cita terbesar kita adalah fauzul azim, kemenangan yang besar. Apa kemenangan yang besar, Pak? Ya ghafir lakum junubakum. Ketika dosa kita diampunin. Jadi matinya husnul khotimah. Enggak kena siksa kubur, enggak kena api neraka. Langsung masuk surga. Itu yang harus jadi obsesi kita, gairah kita. Terus yaghfir lakum junubakum, diampunin dosanya, wa yudkhilkum jannah. Jadi masuk surga, diampunin dosanya dan masuk surga. Itulah cita-cita terbesar kita. Bukan
di usia segini nih, sudah mau mendekati 50, bahkan 50 lebih, cita-citanya masih pengen punya jet pribadi, punya villa seharga 20 miliar di kaki gunung gitu kan Pak. Itu semu. Ya, kita belajar dari orang-orang Jepang yang katanya orangnya canggih, disiplin, pinter dan sebagainya gitu. Indikasi-indikasi kesuksesan versi nafsu itu ada semua di orang Jepang. Tapi kita tahu bahwa di Jepang itu adalah negara tertinggi ya orang bunuh diri. Berarti jiwanya masalah dia cemas dengan masa depannya, takut. Kebanyakan yang bunuh diri itu sudah tua. Kalau dulu, kalau sekarang anak mudanya juga banyak itu. Yang kedua Korea. Dan yang kebanyakan yang bunuh diri itu adalah orang-orang kaya, bahkan artis-artis terkenal. Dia cemas dengan, padahal ya indikator kesuksesan dunia versi nafsu itu dimiliki semua sama orang-orang Jepang itu, canggih semuanya. Tetapi kenapa dia banyak yang mati bunuh diri? Setahun itu bisa 30.000 orang mati bunuh diri gitu. Bahkan Jepang memfasilitasi pemerintahnya ada satu hutan di kaki Gunung Fujiyama khusus untuk bunuh diri. Karena tadinya bunuh diri sembarangan di rel kereta. Ya di stasiun kereta, keretanya jalan, dia nabrakin diri. Akhirnya keretanya tertunda. Maka dibikin undang-undang. Barang siapa yang bunuh diri di rel kereta, menghambat ya, itu semua kerugiannya harus ditanggung sama keluarganya. Akhirnya dia yang mau bunuh diri mikir nih. Ya kasihan sama keluarganya mungkin. Akhirnya dikasih fasilitas di hutan. Ya. Jadi sampai sebegitunya. Itu kan tanda jiwa yang lemah gitu. Jadi kalau sebatas dunia cita-cita kita, siap-siap aja masalah. Dia tidak mendorong, tidak menggerakkan kita dengan maksimal gitu. Jadi evaluasi pada sisi ini, jangan-jangan ini belum clear di hati kita. Bahwa surga itu nggak menarik, jangan-jangan buat kita. Kita lebih menarik apa? Pulus. Ketika dapat duit banyak, itu yang lebih menarik kita. Jadi kalau hari ini masih sebatas itu, maka siap-siap aja kecewa. Jiwa kita akan mudi. Karena hidup ini semuanya adalah sudah ditetapkan sama Allah. Allah yang berkuasa gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah sebagai orang yang beriman, memahami bahwa hidup ini untuk ibadah adalah jadikan visi besar kita adalah fauzul azim. Kemenangan yang besar yaitu apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Ketika dosa kita diampunin oleh Allah dan wa yudkhilkum jannah, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ya. Jadi inilah yang harus menjadi visi besar kita gitu. Ya. Selanjutnya terkait hidup untuk ibadah adalah bahwa semua kebutuhan di dunia ini sudah disiapkan oleh Allah. Rezeki kita sudah ditetapkan. Dan konsep rezeki itu sama dengan maut, Pak. Karena sudah ditetapkan dia akan ngejar kita. Ya. Kita makan nasi ini rezeki kita. Siapa yang nanam, Pak? Kalau orang Indonesia kan yang nanam siapa padinya? Bisa jadi orang Vietnam atau orang Thailand. Ya. Dia yang nanam karena untuk kita datang dia ke sini gitu, menghampiri sampai ke meja kita dan akhirnya kita makan. Itulah konsep rezeki gitu. Karena itu, Pak, dalam bekerja itu niatnya jangan apa? Jangan nyari uang. Jangan mencari rezeki, tetapi bagaimana kita ibadah dengan pekerjaan kita. Nah, kalau niatnya ibadah ya udah nggak usah triki-triki, nggak usah nakal kita, nggak usah korupsi, ya, nggak usah manipulasi. Kenapa? Karena kalau sudah rezeki pasti kita dapatkan. Kesalahan kita berpikir, ya, banyak orang yang karena tadi jiwanya bermasalah, cemas dengan masa depan nanti gimana nih, akhirnya dia memanipulasi supaya bisa apa? Dapat lebih. Akhirnya jadi haram. Akhirnya harusnya rezeki itu halal, gara-gara tadi hatinya bermasalah, kurang yakin sama Allah, dia akhirnya memanipulasi, korupsi, dapat rezeki itu, tetapi jadinya apa statusnya? Haram. Padahal dia tidak melakukan itu, dia pasti akan dapat gitu. Inilah konsep rezeki yang harus dipahami. Yang penting satu hal, kita jangan malas. Jadi jangan juga dipahami seperti orang Qadariyah atau Jabariyah. Yang ini kan kata para ulama sesat ya. Yang orang Qadariyah ini nggak percaya sama takdir. Percaya seperti pokoknya kalau sudah ditentukan apa? Tidak percaya sama takdir bahwa kitalah yang menyebabkan itu terjadi. Ini nggak boleh dalam Islam. Atau Jabariyah, dia percaya takdir tapi dia nggak mau ikhtiar gitu. Nah ini nggak boleh. Dalam Islam itu kita harus ikhtiar. Rasulullah saat perang Khandaq kan sudah
ditampakkan oleh Allah bahwa akan mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia. Tetapi apa kalau Rasulullah langsung udah kalau gitu kita tidur aja gitu kan, toh nanti juga bakal menang, kan enggak gitu. Terus berjuang. Ya. Jadi jangan dipahami ya rezeki itu dengan kita bermalas-malasan, kita harus ikhtiar gitu. Ya. Jadi semua kebutuhan kita di dunia sudah disiapkan sama Allah. Jadi nggak usah khawatir, pasti cukup. Yang bikin masalah Bu, ya karena kita begaya gitu. Takdir rezekinya 10, gayanya 20. 10 lagi nambah dari mana? Kredit. Akhirnya tiap bulan pusing palanya gitu. Ya. Kenapa? Karena berharap status. Nah itu apa yang penggeraknya? Nafsu gitu. Ya. Padahal harusnya hidup itu disederhanakan. Ya. Nah selanjutnya adalah semua aktivitas harus diniatkan untuk Allah. Jadi penting bagi kita mengkoreksi. Karena gini, salah satu hibrah dari hijrah itu saat perintah hijrah turun, umat Islam, kaum muslimin harus pindah dari Mekah ke Madinah, banyak yang takut juga Pak, mikir, aduh gimana ya, nanti di sono mau usaha apa? Sementara di sini ladang udah bagus gitu kan, ya, sebentar lagi panen, gimana nih nanti di sana? Kan nggak punya rumah, nggak kenal siapa-siapa di sono, ada rasa-rasa begitu Pak. Di antara para sahabat, turunlah surat ini, surat At-Taubah ayat 24. Jadi ini penting bagi kita mengevaluasi. Apakah amal-amal kita, obsesi kita itu masih nafsu yang menggerakkan? Lihat ini, kata Allah, ya di surat At-Taubah ayat 24 ini, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, bisnis yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi diancam sama Allah. Pokoknya hidupnya gak bakal berkah, bakal sempit hatinya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yang lebih mengedepankan nafsunya ketimbang Allah. Nah ini evaluasi Pak. Jangan-jangan yang bikin sempit hidup kita selama ini, ngakunya kita karena Allah, padahal nafsu yang gerakin. Juga nih Pak, bapak-bapak evaluasi hobi kita Pak. Jangan sampai itu jatuh lagui, karena hobi itu sesungguhnya penggeraknya apa Pak? Karena Allah atau karena nafsu hobi? Nafsu. Ya. Ya saya tidak melarang hobi itu, tapi evaluasi itu. Jangan sampai kalau kita terbiasa apa-apa gerakannya karena nafsu, maka siap-siap aja kita akan kecewa. Gitu. Jadi penting memang bagi kita mengevaluasi ini. Mengevaluasi di sisi nafsu kita. Karena ujian kita sesungguhnya adalah nafsu yang Allah tanamkan di jiwa kita. Jadi waspada juga dengan nafsu-nafsu tersembunyi. Ya. Nafsu ini adalah penyakit paling berbahaya. Tidak ada penyakit yang paling berbahaya dalam kehidupan ini selain kita tunduk dan pasrah mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Habis harta kita, rezeki kita dari Allah hanya untuk memperturutkan nafsu, mencari kuliner di mana kuliner paling enak di dunia ini. Ya, semuanya nafsu yang menggerakkan. Ini bahaya. Ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seorang dikuasai nafsunya. Jadi nafsu ini bumerang. Ya. Ya. Dan ini penting kita mengevaluasi. Ada satu surat yang 2 ayat dari surat Hud ayat 15 dan 16 yang saat ini turun Rasulullah langsung beruban kepalanya. Dan para sahabat itu kalau baca Quran ketemu ayat ini langsung nangis. Kita lihat nih Pak ya. Ini penting kita mengevaluasi. Karena jangan-jangan ya nafsulah yang semula ini mendominasi kita gitu. Tampak keluarnya aja kelihatan soleh tapi sebenarnya nafsu yang menggerakkan gitu. Ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi kalau kita Pak beramal niatnya untuk dunia itu dikabulkan sama Allah. Sedekah biar dapat 10 kali lipat. Nah, gitu kan? Ya, ini kan ini sempat ngetren kan ini. Ini enggak boleh dalam Islam.
Jadi beramal itu harus karena Allah. Sholat duha biar bisnisnya lancar gitu. Ya, sholat duha itu buat akhirat kita. Karena ancaman Allah kata apa? Ya, ulaika ladzina lahum fil akhirati ilan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Ketika kita meniatkan amal kita hanya sebatas dunia. Ya. Wa habita ma sana'u fiha. Dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia itu. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batalah, sia-sialah apa yang telah mereka amalkan. Rugi. Maka penting dari kita sekarang ini, ya, di saat momentum hijrah ini kita mengevaluasi jangan-jangan nafsu kita selama ini yang mendominasi kita. Ingin diajak kagumin, ingin tampil, ya ingin kaya. Semuanya nafsu yang mendrive kita. Jadi evaluasi. Nanti silakan dibaca aja ya ciri riya ya. Saya tidak jelaskan ya. Bagaimana kita agar kita bisa menjaga keikhlasan kita? Kata kuncinya lah pastikan kita punya amal rahasia. Yang tahu hanya diri kita, atau yang tahu hanya kita dan keluarga kita aja, tetangga nggak usah tahu. Dan amal rahasia ini harus yang bersifat kontributif, bermanfaat buat orang lain. Bapak biasa sedekah misalkan, ya, pada fakir miskin atau siapapun gitu. Ya. Dan ini harus diusahakan. Ya. Ya. Dan orang-orang beriman itu, ya, dia semangat menjalani kehidupan ini karena pertama dia beramal karena Allah, orientasinya akhirat, dan dia ridho dengan takdir Allah. Ya. Ini poin yang pertama, hidup untuk ibadah. Bisa dipahami, Pak? Ya. Ini kesannya tadi sepele, tetapi ketika kita nggak mau peduli, nggak mau mengevaluasi, jadi memang penting Pak kita punya waktu-waktu khusus gitu. Untuk apa? Untuk evaluasi. Nah, memang yang paling enak itu kapan? Di sepertiga malam, atau ba'da Jumat, atau di sore hari, di hari Jumat kita evaluasi. Pokoknya ada satu waktu yang dalam sepekan. Kalau Abu Umar kan setiap malam gitu, mengevaluasi semua ya yang dilakukan hari itu. Adakah yang menyakiti orang lain? Adakah yang rasa ria? Adakah maksiat di situ dievaluasi? Ya. Jadi penting kita mengevaluasi. Nah, janji Allah, kalau kita mau mengikuti petunjuk Allah, pamanittaba hudaya fala yudillu wala yasqa. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah, maka kita tidak akan sesat. Ya. Dan Allah menjamin, paman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahjanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ya, surat Al-Baqarah ayat 38 ini, tidak ada rasa takut pada mereka, jadi nggak cemas dia dengan masa depannya, dan mereka tidak bersedih hati. Gitu. Ini janji Allah. Ya. Dan jaminannya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini jaminan Allah di surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, yakin kepada Allah dan yakin kepada janji-janji Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi promo dari Allah itu sangat menggiurkan. Jadi kalau pengen hidup ini berkah, ya, jiwanya tenang, maka niatkan semuanya karena Allah. Karena janji Allah adalah hayatan thayyiban, keberkahan. Jadi solusinya adalah takwa sebenarnya. Ya. Itulah spirit hijrah yang harus kita miliki. Ini poin pertama, hidup untuk ibadah. Selanjutnya yang kedua, ya, adalah banyak orang bermasalah dalam hidup ini karena nggak paham bahwa hidup ini adalah ujian. Kita diuji oleh Allah. Allah katakan di surat Al-Mulk, ya, ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ahsanu amala, yang bersikap terbaik, ya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi hidup ini diuji.
Dan ujian itu hanya bagi yang mengaku beriman. Jadi kalau kita ngaku beriman, maka siap-siap aja diuji. Maka jangan berpikir kita lepas dari ujian. Karena ujian itu sudah paket kehidupan kita. Bahkan kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 155, kata Allah, ada 5 model ujian yang akan kita rasakan. Salah satunya pasti kita pernah merasakan karena ini sudah ketetapan Allah. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisa'im minal khauf. Kita akan diuji, pasti akan diuji dengan rasa takut. Wal ju', kelaparan, paceklik. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ya, kena bisnis sepi, kena PHK, ya. Wal anfus, kekurangan jiwa, maksudnya apa? Sakit. Sakit itu ujian. Was-samarat, kekurangan buah-buahan gitu. Ya. Wa basyyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi 5 model ujian ini, ya, rasa takut. Kemarin waktu corona kan kita ngerasain ini kan, rasa takut. Walju, ya, kelaparan, wa naqsi minal amal. Saat corona kita apa? Kekurangan harta, bisnis sepi gitu kan. Ini ujian kan. Kalau kita nggak yakin sama Allah, guncang. Saya punya teman 4 bulan nggak bisa tidur gitu. Kenapa? Karena cemas dia, ketakutan, takut mati, ya. Terus bisnis kan mulai sepi. Bahkan bukan banyak perusahaan yang bangkrut gitu. Terus wal anfus sakit, wasamarat. Ini 5 model. Tapi berilah kabar gembira kepada orang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabatu musibatun qaulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita punya dapat sebuah musibah, maka ucapkanlah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kalimat mantra, kalimat yang Allah ajarkan kepada kita. Kalau kita dapat musibah, ingin jiwa kita nggak guncang, maka ucapkanlah kalimat itu. Bapak terselandung, ucapin inna lillahi wa inna ilaihi. Ibu, ya, lagi masak kepotong jari, ucapin inna lillahi wa inna ilaihi, supaya jiwa kita nggak guncang. Apapun, termasuk kalau kita kecelakaan, ya, kita ucapkan itu supaya jiwa kita ini nggak guncang. Karena dalam prakteknya Pak, ya, nanti kita kapan-kapan bahas terkait tentang nafs. Ya. Orang yang terbentur, jatuh, tenggelam, kecelakaan, gempa bumi, itu lihat matanya, kosong kan matanya? Itu terjadi kenapa? Karena sukmanya lepas. Nah, supaya sukmanya balik, dia tidak guncang, dia harus mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Dan kalau ternyata dia lupa, ya, akhirnya kan banyak masalah tuh. Ini perhatikan ibu-ibu yang punya bayi, punya cucu, ya, lagi jalan-jalan, terbentur palanya. Kalau malamnya dia rewel, gara-gara terbentur itu harus balik ke tempat itu untuk apa? Diambil lagi sukmanya yang terlepas. Nafsu yang terlepas dengan apa? Baca Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 kul. Kita niatkan untuk narik balik lagi. Kita pegang bekas yang dia terbenturnya itu, kita niatkan. Kita oleskan ke kepala anak kita. Ya, insya Allah itu akan selesai. Ya. Kalau ini nggak dilakukan, jiwa kita terlepas, maka tubuh kita nggak utuh lagi sukmanya. Dan ini yang bikin kita jadi masalah. Gitu. Ruangan-ruangan yang kosong dalam tubuh kita itulah yang menjadi celah setan dari golongan jin untuk bersemayam di dalam tubuh kita gitu. Ya. Ya, kita lanjut ya, bahwa hidup ini adalah ujian. Ujian itu hanya bagi yang mengaku beriman. Kata Allah, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Jadi kita pasti diuji Pak kalau kita ngaku beriman gitu. Maka yang penting ya terhadap ujian ini adalah apa? Kita ridho. Ini kata kunci. Nggak bisa kita nasihatin orang itu sabar, nggak bisa sebelum dia ridho. Ridho dulu. Bagaimana kita memahami ridho? Bahwa hidup ini tidak kebetulan. Dan setiap kita pasti diuji. Dan ujian itu kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita nggak bakal uji kecuali pasti sanggup. Ini ayat akan bekerja sampai hari kiamat. Ini kan banyak senior nih, pasti paham benar ayat ini. Pernah Pak gak ngalamin Pak, Bapak sedih, Ibu sedih dulu, bahkan sebagian orang itu pengen bunuh diri saat itu ya. Sekarang masih ingat apa udah lupa Pak? Lupa pasti. Corona lah yang masih dekat itu kan, baru 3 tahun yang lalu. Banyak yang sedih, ketakutan, sekarang lupa. Ya.
Dulu kita terbiasa pakai masker, sekarang udah lupa kita pakai masker gitu kan. Itulah ayat ya ketetapan Allah bahwa ujian itu pasti bisa kita lalui. Nah, setan bermain di sisi sini, Pak, untuk ngaduk-ngaduk perasaan kita supaya kita ingat terus, menyimpan dendam, menyimpan kekecewaan, sedih terus dengan takdir hidup itu. Agar apa? Agar kita mudah dikendalikan. Jadi terhadap ujian itu ridho aja, karena udah bentar lagi juga ada solusinya. Kita hanya diminta apa? Ridho dan bersabar, karena sebentar lagi juga akan selesai. Dan memahami ujian ini, kalau hidup kita masalah terus, maka jangan-jangan nih Pak, karena ada yang keliru atau salah dalam diri kita. Karena Allah sudah banyak sekali statement ya di dalam Al-Quran, minimal di 3 ayat ini. Yang pertama di surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya. Lalu sebagian itu kata Allah, liu juga badal ja'milu. Sebagian dari perbuatan kita itu dibalas sebagian kecil. Tujuannya apa? La'alahum yarjiun, agar kita sadar dan balik. Ini menjawab pertanyaan saya banyak ditanya, kenapa ya orang di Indonesia rata-rata kalau mau mati sakit dulu gitu. Ada yang sampai 7 tahun. Ya, bulan lalu saya nanganin kasus istri seorang mantan direktur salah satu BUMN. Ya, kehidupannya impian kita. Tetapi suaminya stroke 7 atau 8 tahun gitu, baru mati. Nah, sebenarnya itu terjadi kenapa? Karena Allah menginginkan kebaikan buat orang itu. Kan kita selalu berdoa ini, Robbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Masuk surga. Wa qina adzabannar, dan minta dihindari ya Allah jangan sampai saya kena api neraka. Beramalnya pakai nafsu terus, marah-marah melulu gitu kan, ibadahnya males, suka maksiat. Gimana cara Allah ngabulin doa? Sementara dia yakin sama Allah, mintanya matinya jangan sampai disiksa api neraka. Berarti kan matinya harus husnul khotimah, dosanya harus habis dulu nih saat mati. Maka cara Allah mengabulkan doa itu dengan cara dibikin sakit. Dan sakit itu kata Rasulullah menggugurkan dosa kita. Maka ketika kita diuji dengan itu ya, pastikan nih 4 ini kita lakukan. Ini Pak nasihatin Pak, kalau kita jenguk orang sakit dan dia sikoh sama kita, ya dia minta nasihat ini. Pertama apa? Ridho dulu dengan penyakit itu. Apa ciri orang belum ridho Pak dengan sakitnya? Ketemu orang, iya saya sakit, gini. Ngeluh terus. Ngeluh itu tanda belum ridho, belum nerima. Kalau udah ridho gak usah ngeluh, dah. Ini saya lagi dikasih keberkahan, kebaikan Allah. Dosa saya lagi digugurin gitu. Jadi yang pertama nasihatnya apa? Ridho. Yang kedua apa? Muhasabah, evaluasi. Karena tadi kata Allah kan ini kaidahnya ya. Kata Allah ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Artinya dosalah penyebab kita ya bisa jadi dapat musibah ini. Ya. Maka tugas kita adalah apa? Evaluasi ini dari dosa yang mana nih? Oh, makannya salah. Pak, makan salah dosa nggak Pak? Dosa sebenarnya. Karena syarat makan itu 2. Pertama halal, yang kedua thayyib. Thayyib itu artinya apa? Ya tidak ada efek sampingnya. Jangan pakai pengawet. Makannya pengawet terus. Makannya yang minuman yang berkarbonasi terus. Ya rusak organnya. Sakitlah dia gitu. Maka muhasabah, evaluasi. Oh, berarti saya ini harus istighfari ini. Perbaiki pola. Oh, saya marah-marah melulu, pantasan aja darah tinggi, pantasan saya stroke. Saya bikin evaluasi serupai kepada orang stroke. Kesamaan dari mereka semua, mereka menyimpan amarah. Maksudnya suka marah. Yang kedua, nih Pak, nih hati-hati nih bapak-bapak kebanyakan suka begadang. Begadang itu ya sebenarnya dalam Islam itu lagwi gitu. Begadang boleh kata Bang Roma apa? Kalau ada perlunya. Kalau memang kita nari nafkahnya harus kena sip ya udah. Ya. Tapi begadang nggak ada tujuannya, hanya nonton YouTube, ya mainin sosmed. Ini lagui benar-benar. Ya. Jadi yang kedua apa Pak? Kalau dapat ujian, evaluasi diri. Apa nih dosa yang harus kita istighfari, kita perbaiki. Yang ketiga kita ikhtiar, cari solusi. Dan berobat itu niatin karena menjalankan ibadah. Dan berobat itu niatnya jangan sembuh, bukan sembuh ya maksudnya. Fokusnya adalah apa? Menjalankan
Perintah Allah dan Rasulnya. Karena berobat itu wajib hukumnya. Sebab ini, kalau kita ternyata dosanya banyak, masa dosa itu, bobotnya itu butuh 5 tahun baru bisa habis, maka kita baru 2 tahun sakit, terus fokusnya sembuh. Capek gak tuh kita tuh? Capek. Kok udah berobat ke sana kemari, shopping dokter, shopping dukun, bahkan keliling-keliling itu, maksudnya dari satu dokter ke dokter lain, dari satu dukun ke dukun yang lain gitu, ke alternatif, kemana aja gak sembuh-sembuh. Kalau fokusnya hanya sekedar sembuh, maka siap-siap aja kecewa kita. Akhirnya apa ya judulnya? Udah sakit, padahal dosanya lagi diampunin, tapi marah-marah melulu. Galak dia. Kenapa? Karena batinnya kesel. Kok gak sembuh-sembuh? Makanya jangan itu fokusnya. Fokusnya apa? Ibadah. Ikhtiar saya. Dan dalam berobat itu ikhtiarnya tidak boleh syirik kepada Allah, tidak boleh pakai barang haram. Jadi jangan pakai obat yang mengandung unsur haram, unsur babi, atau unsur yang menjijikan, cacing, bekicot yang diharamkan dipakai buat obat itu. Itu nggak boleh dalam pengobatan. Kan yang penting sembuh. Gitu. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi bukan yang penting sembuh, bagaimana kita bisa bersabar menjalani kehidupan ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita sabar dan tawakal. Jadi siklus orang beriman itu begini Pak nih, siklusnya ya. Orang beriman itu adalah orang yang dia berserah diri kepada Allah. Lalu dia beramal. Agar bisa bertakwa kepada Allah, dia beramal, dia bekerja, tidak malas karena dunia ini disetting ikhtiar. Paham Pak kalimat saya Pak ya? Ikhtiar itu penting. Jadi jangan diartikan malas, karena begini, Bunda Hajar ya, saat kehabisan air, apa usaha dia untuk nyari air? Dari Sofa ke Marwa. Ini proses sa'i itu kan. Airnya dapatnya dari mana airnya? Nongolnya di kaki anaknya Nabi Ismail. Usahanya di sini, dapatnya di sini. Sering kali kan kita gitu kan? Kita fokusnya di sini, ternyata rezekinya dari yang sebelah sini gitu kan. Maka ikhtiar itu udah semampu kita, dan jangan ngoyo, jangan menyebabkan gara-gara alasan kerja kita nggak bisa ngaji. Kemana nggak ikut ngaji nih? Sibuk kerja. Maka berdoa sama Allah, minta agar ya Allah tolong dong saya supaya saya bisa kerja nyari nafkah, ya rezeki keluarga terpenuhi, tapi saya juga bisa ngaji untuk memperbaiki diri saya sehingga saya bisa matinya husnul khotimah gitu. Ya. Dan kita lihat Pak, yang direkam sama Allah sehingga kita tahu itu, yang menjadi manasik haji itu ikhtiarnya Bunda Hajar apa ikhtiarnya Nabi Ismail yang kakinya katanya kakinya goyang-goyang sehingga air keluar gitu kan. Kan yang dijadikan ikhtiar yang dihargai sama Allah jadi manasik haji adalah usahanya Siti Hajar. Ya, proses sa'i itu. Dan kita memahami di sini bahwa kita harus ikhtiar. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun, itu kan wahyunya harus berjalan ke arah laut. Itu para pengikutnya nanya, ya Nabi Musa, ini beneran kita mau sini, depan kita laut loh. Iya bener, ini kan petunjuk Allah, kata Nabi Musa. Dan ketika dekat, apa perintah Allah? Suruh pukul. Emang nggak bisa langsung aja belah aja laut yang kita nggak usah minta gitu kan? Tetapi Nabi Musa disuruh mukul dulu, baru terbelah. Itulah rahasia kehidupan. Jadi kita jangan malas, harus ikhtiar. Dan jangan sepelekan ikhtiar. Semua ikhtiar yang niatnya karena Allah, ibadah kepada Allah pasti berkah Pak. Maka supaya berkah, pastikan kita selalu mengawali aktivitas kita dengan berdoa. Pada subuh, kita hari ini misalkan punya 5 agenda. 5-5 doa ini, ya Allah saya hari ini mau ke sini, saya mau kerja ya Allah, tolong permudah urusan saya. Kalau sesuatu sudah didoakan, maka insya Allah berkah. Apapun hasilnya. Ini harus benar-benar diyakini Pak. Jadi yang berikutnya adalah beramal. Ya ini siklus kehidupan orang beriman ya. Terus hasilnya seperti apa? Kita tawakal. Tawakal itu memaksimalkan ikhtiar, hasilnya diserahkan kepada Allah. Kalau hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita, berharap 10 dapatnya 7, bahkan dapatnya bisa jadi 5, maka kita diminta apa? Ridho dengan hasil walaupun sedikit. Setelah ridho ini kita diminta apa? Sabar. Sabar aja, nanti juga ada masanya. Karena hidup ini dipergilirkan Pak. Kadang kita seneng, kadang kita sedih. Kebayang gak Pak kalau hidup ini flat dari kecil sampai sekarang bahagia terus?